Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita mencoba berjalan maju sambil terus menoleh ke belakang? Apa yang terjadi? Kita akan tersangkut, kehilangan arah, bahkan bisa jatuh. Namun, ironisnya, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan iman kita. Banyak orang ingin hidup maju, ingin diberkati, ingin bertumbuh, tetapi pikirannya masih terikat pada masa lalu. Kegagalan, luka, rasa bersalah, bahkan keberhasilan lama yang membuat kita berhenti bertumbuh. Tahun demi tahun berlalu, dunia terus bergerak maju, tetapi tidak sedikit orang percaya yang hidupnya seolah terjebak di tempat yang sama. Masa lalu menjadi beban yang berat. Pada hari ini, saya mengambil sebuah ayat kitab yang mempunyai pesan penting untuk kita mendengar dan merenungkan bersama-sama, yaitu pada kitab Filipi pasal 3 ayat 13-14, di mana berbunyi, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Dan tema yang saya pilih untuk merenungkan hari ini yaitu melangkah ke depan bersama Tuhan. Firman ini mengajak kita belajar dari Rasul Paulus, yaitu seorang yang memiliki masa lalu yang kelam sekaligus prestasi rohani yang besar. Di sini saya akan memperdalam 4 dasar pokok penting yang sudah kita baca bersama-sama. Pokok yang pertama, rendah hati dalam pertenangan, di mana terdapat ayat 13 yaitu, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya." Di sini Rasul Paulus memulai dengan pengakuan yang sangat jujur, dan kerendahan hati Paulus mengajarkan bahwa orang yang sungguh dewasa rohani adalah orang yang sadar bahwa ia masih membutuhkan anugerah Tuhan setiap hari. Ketika seseorang merasa sudah sampai, ia justru berhenti bertumbuh. Ada juga pokok yang kedua, di mana melepaskan ikatan masa lalu. Di ayat 13b berbunyi, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Paulus memiliki masa lalu yang berat. Sebagai penganiayaan jemaat, ia tidak membiarkan rasa bersalah menghentikan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ia memilih hidupnya dalam pengampunan dan menganugerahkan Kristus, yaitu melupakan. Dalam konteks ini bukan berarti kehilangan ingatan, tetapi memutuskan untuk tidak hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Masa lalu bisa menyekat dengan dua cara. Yang pertama, kegagalan yang membuat kita terpuruk, dan keberhasilan yang membuat kita puas diri. Yang ketiga, hidup ke depan, di mana ada ayat 13c yaitu, "Dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku." Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang pelari yang menatap ke depan dengan penuh konsentrasi, tidak terganggu oleh hal-hal di sekelilingnya. Fokus hidup orang percaya adalah kehendak Allah, kebenaran firman-Nya, dan panggilan hidup yang telah Tuhan tetapkan. Dan iman Kristen bukan hanya tentang meninggalkan masa lalu, tetapi juga tentang menentukan arah hidup yang benar. Pokok yang keempat, tekun mengejar panggilan surgawi, di mana terdapat ayat 3 pasal 14, ayat 14 yaitu, "Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus."
Paulus menegaskan bahwa hidup iman menuntut ketekunan. Ia tidak berjalan santai, melainkan berlari dengan kesungguhan. Tujuan akhir dari perlombaan iman ini bukanlah keberhasilan dunia, melainkan panggilan surgawi dan persekutuan kekal dengan Kristus. Sehingga hidup Kristen bukan kehidupan yang pasif, tetapi kehidupan yang aktif mengejar kehendak Allah. Rasul Paulus memahami pergumulan ini dengan sangat baik. Ia memiliki masa lalu yang kelam sebagai penganiayaan jemaat. Namun, Paulus tidak membiarkan masa lalunya menjadi penjara bagi masa depannya. Ia berkata dengan tegas bahwa ia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Pernyataan ini bukan sekedar kata-kata, melainkan keputusan iman yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus. Melupakan yang di belakang tidak berarti menyangkal pengalaman hidup, tetapi menyerahkan seluruh masa lalu, baik kegagalan maupun keberhasilan, ke dalam tangan Tuhan. Kegagalan yang tidak dilepaskan dapat menumbuhkan rasa bersalah yang melemahkan iman. Sebaliknya, keberhasilan yang terus dibanggakan dapat menumbuhkan kesombongan rohani. Keduanya sama-sama berbahaya karena mengalihkan fokus kita dari Kristus. Paulus memilih untuk hidup dengan fokus ke depan. Bukan karena masa depan itu pasti mudah, tetapi karena panggilan Allah jauh lebih besar daripada luka masa lalu. Ia menggambarkan hidup orang iman sebagai perlombaan di mana seorang pelari harus memusatkan perhatian pada garis akhir. Menoleh ke belakang hanya akan memperlambat langkah dan mengganggu keseimbangan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup terikat pada apa yang sudah terjadi, melainkan berjalan bersamanya hari demi hari. Tuhan tidak menuntut kita untuk berlari lebih cepat dari orang lain, tetapi Ia rindu agar kita tidak berhenti berlari dalam setiap langkah iman. Tuhan menyertai, menguatkan, dan memimpin. Di awal tahun dan setiap awal yang baru, marilah kita membawa seluruh masa lalu kita ke hadapan Tuhan. Serahkan luka yang belum sembuh, lepaskan rasa bersalah yang masih mengikat, dan letakkan keberhasilan yang membanggakan di bawah kaki salib. Dengan demikian, hati kita menjadi ringan dan langkah kita menjadi tegak untuk melangkah ke depan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak belajar satu sikap iman yang penting, yaitu melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Kiranya hidup kita semakin diarahkan kepada panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Biarlah setiap hari yang kita jalani menjadi langkah iman yang membawa kita semakin dekat kepadanya, sampai kita menyelesaikan perlombaan hidup kita ini dengan setia. Sekian firman hari ini, renungan hari ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin.